pada siang hari akan menyampaikan terkait dengan pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial. Dengan judul tersebut, kami dari kelompok satu beranggotakan Mbak Rima Festaningrum, Mbak Desi Puspita Handayani, Mbak Elizabeth Elisayati, Mbak Reni Hana Kristina, Mas Ego Bayu Armando, saya Dika Wijaya, Mbak Erina Eka Sulistyawati, Mbak Erlita Megawati, dan Pak RM Sri Sugianto. Nah, terkait dengan perubahan sosial budaya sebagai gejala umum, perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi di sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan sosial budaya dan terjadi di desa dapat digolongkan ke dalam perubahan yang sangat pesat mulai dari komposisi penduduk dan meningkatnya tahun ke tahun. Selain bertambahnya jumlah penduduk, perubahan sosial dalam aspek nilai sosial, norma sosial pun semakin lama semakin ditinggalkan. Dengan adanya modernisasi, nilai sosial dan norma-norma sosial, khususnya pada masyarakat pedesaan, dianggap sebagai salah satu hal yang kuno dan kolot, sehingga bertolak pada merosotnya moral pada generasi muda. Nah, perubahan sosial budaya adalah segala bentuk transformasi yang terjadi dalam struktur sosial, pola interaksi, nilai, norma, kebiasaan, serta institusi masyarakat, baik dalam skala kecil maupun skala besar, berdasarkan Survei 2012. Next. Nah, perubahan sosial ataupun perubahan yang terjadi pada aspek-aspek sosial masyarakat seperti struktur sosial, hubungan antara individu, peran sosial, dan lembaga sosial. Nah, dalam perubahan budaya, perubahan yang terjadi pada aspek-aspek kebudayaan masyarakat seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi, dan juga seni. Nah, dalam bab perubahannya budaya itu perubahan sosial budaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal seperti penemuan hal-hal yang baru, perubahan populasi, dan pertumbuhan pengetahuan maupun eksternal seperti globalisasi, perubahan lingkungan, dan interaksi dengan budaya lain. Nah, gejala umum ini tentunya ada perubahan sosial budaya, adalah fenomena yang biasa terjadi di berbagai masyarakat dan merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan sosial. Nah, di dalam sifat kelanjutan, perubahan sosial budaya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perubahan proses yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, dampak perubahan ini merupakan perubahan sosial budaya dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Dampak positif meliputi kemajuan teknologi, peningkatan kualitas hidup, dan munculnya inovasi baru. Sementara itu, dampak negatif dapat berupa kestabilan sosial, kehilangan identitas budaya, dan munculnya masalah sosial baru. Baik, terima kasih. Baik, kami lanjutkan kembali untuk teman-teman selanjutnya bisa disampaikan, monggo. Mas Diki, maaf, mungkin saya bantu share yang terbaru. Kayaknya Oke, selanjutnya adalah contoh perubahan sosial budaya. Di sini ada beberapa macam Mbak Erlita. sosial budaya. Yang pertama, urbanisasi, globalisasi, perubahan peran gender, dan perubahan nilai dan norma. Untuk definisi dari masing-masing adalah urbanisasi yaitu migrasi penduduk dari desa ke perkotaan yang menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, interaksi sosial, dan struktur keluarga.
Sedang untuk globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan berbudaya. Selanjutnya adalah perubahan peran gender dalam peran dan status di masyarakat seperti peningkatan partisipasi dalam pendidikan dan pekerjaan membawa dampak pada struktur keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah perubahan nilai dan norma, yaitu perubahan dalam nilai dan norma masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor sebagai perubahan ekonomi, politik, dan teknologi. Jadi dengan memahami pengertian perubahan sosial budaya sebagai gejala hidup, kita dapat lebih peka terhadap dinamika kehidupan sosial dan kebudayaan di masyarakat, serta dapat beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam proses perubahan tersebut. Selanjutnya, next. Ya, berikut ini adalah karakteristik perubahan sosial budaya terbagi menjadi dua. Di sini ada ciri-ciri umum dan gejala umum di masyarakat. Ciri-ciri umum di sini bersifat universal, yaitu terjadi setiap masyarakat, baik primitif maupun modern. Dan yang kedua adalah berlangsung secara terus-menerus, kontinu, tidak pernah berhenti, bagian dari dinamika kehidupan. Yang ketiga adalah kompleks dan multidimensional, yaitu mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang terakhir ada kadang tidak terencana atau unintended, misalkan perubahan aktif akibat bencana alam atau pandemi COVID-19. Untuk gejala umum di masyarakat yaitu pergerakan nilai tradisional, yaitu nilai modern, lalu pola konsumsi masyarakat perubahan karena berubah secara teknologi, dan yang terakhir ada perubahan struktur keluarga karena urbanisasi, di mana perpindahan dari desa menuju ke kota. Oke, selanjutnya, next. Mbak Desi bisa dibantu share screen. Baik, saya lanjutkan untuk teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi sosial, kemudian teori konflik, teori fungsionalisme, teori siklus, teori modernisasi, dan teori ketergantungan. Next. Yang pertama, teori evolusi sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan bertingkat dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Setiap masyarakat dianggap mengalami perkembangan bertahap sesuai dengan hukum alam, seperti halnya organisme hidup. Contohnya, masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri, lalu menjadi masyarakat informasi. Kemudian teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial muncul karena sebagai akibat dari pertentangan atau konflik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya. Contohnya revolusi sosial, perjuangan kelas buruh melawan kapitalis. Kemudian teori fungsionalisme. Teori ini menekankan bahwa perubahan sosial merupakan suatu bentuk adaptasi masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosial. Contohnya, perubahan sistem pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi modern. Nomor 4, teori siklus. Teori siklus berpandangan bahwa kehidupan masyarakat berputar seperti roda, mengalami tahap-tahap
lahir, berkembang, mencapai puncak kejayaan, kemudian menurun dan runtuh, lalu berulang kembali. Contohnya, kejayaan Kerajaan Majapahit yang akhirnya runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan lain. Teori modernisasi, perubahan sosial merupakan hasil dari transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui adopsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem ekonomi modern. Contohnya, masyarakat pedesaan yang mulai menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produksinya. Yang terakhir adalah teori ketergantungan. Ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju memperlambat perkembangan dan menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi. Contohnya negara-negara Afrika dan Asia yang bergantung pada hutang luar negeri dari lembaga keuangan barat. Saya lanjutkan. Untuk tabel perbandingan teori perubahan sosial, yang pertama teori evolusi sosial, tokoh utama Augustus Jenner, Herbert Spencer, fokus utama perkembangan masyarakat dari sederhana ke kompleks, ciri khasnya perubahan sosial bersifat linear dan bertahap, kelebihan menjelaskan perkembangan struktur masyarakat, kelemahan etnosentris menganggap Barat sebagai model ideal. Kemudian teori konflik, Karl Marx, Ralph dan Greenrock, pertentangan antara kelas atau kelompok, perubahan lahir dari konflik kepentingan dan dominasi, kelebihan fokus pada isu ketidakadilan dan kekuasaan, kelemahan cenderung mengabaikan stabilitas dan harmonisasi sosial. Kemudian teori fungsionalisme, tokoh utama Emil Durkheim, fokus utama keseimbangan sistem sosial, ciri khas perubahan terjadi untuk mengembalikan kestabilan sistem, kelebihan menjelaskan peran lembaga sosial dalam mempertahankan sistem, kelemahan kurang memperhatikan ketimbangan sosial. Next. Kemudian teori siklus, tokoh utama Friedrich Sorokin, fokus utama perubahan sebagai siklus naik turun, ciri khas perubahan sosial seperti siklus lahir, tumbuh, runtuh, kelebihan cocok menjelaskan naik turunnya peradaban, kelemahan tidak menawarkan solusi konkret. Kemudian teori modernisasi, Rousseau, Daniel Lambert Inventors, proses menuju masyarakat modern, ciri khas tahapan dari tradisional ke masyarakat industri dan modern, kelebihan memberi peta jalan pembangunan nasional, kelemahan bias barat dan mengabaikan konteks lokal. Kemudian teori ketergantungan, Andre Gunder, Frank, dan E. Wollaston, fokus utama eksploitasi negara berkembang oleh negara maju, ciri khas ketertinggalan akibat struktur ekonomi global yang timpang, kelebihan membongkar ketidakadilan struktur global, kelemahan kurang memberi solusi konkret untuk kemandirian. Selanjutnya oleh Mbak Dana. Selanjutnya, di sini hubungan antara perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara seperti unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsi bagi masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, di dalam literatur mengenai kehidupan masyarakat dan kebudayaan, beberapa istilah penting selalu muncul sebagai cermin dinamika kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang ini. Dinamika tersebut mencerminkan adanya proses perubahan baik yang bersifat lambat maupun yang bersifat cepat. Adapun yang bersifat evolusioner dan ada yang bersifat revolusioner. Perubahan yang bersifat evolusioner adalah memakan waktu ribuan atau ratusan tahun. Suatu proses perubahan yang berkelanjutan dari bentuk yang lebih rendah ke sederhana ke bentuk yang lebih tinggi, lebih kompleks. Sedangkan perubahan yang bersifat revolusioner adalah perubahan yang berlangsung di dalam waktu yang lebih pendek, yang bersifat tiba-tiba, radikal, dan menyeluruh. Next. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat
simpulkan gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi di sepanjang masa dalam setiap masyarakat tersebut. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antaranya kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Jadi, uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia di dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan sosial budaya itu biasanya terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor baik yang berasal dari dalam masyarakat internal maupun dari luar eksternal. Next. Di sini faktor internalnya merupakan faktor-faktor perubahan yang berasal dari dalam masyarakat, seperti perubahan aspek demografi, tambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, konflik antar kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadinya gerakan sosial ataupun pemberontakan revolusi. Dan yang keempat adalah penemuan baru seperti halnya discovery atau penemuan ide atau alat ataupun hal yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang B, invention, sempurnaan penemuan-temuan pada discovery oleh individu ataupun serangkaian individu. Dan yang C, innovation, yaitu diterapkan ide-ide baru atau alat-alat baru yang menggantikan ataupun melengkapi ide-ide atau alat-alat tersebut. Next. Faktor eksternal di sini yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat, seperti halnya satu pengaruh yang sangat signifikan seperti kebudayaan masyarakat lain yang mengikuti proses-proses difusi, penyebaran unsur kebudayaan, akulturasi, kontak kebudayaan, dan asimilasi perkawinan budaya. Yang kedua, perang dengan negara atau masyarakat lain. Dan yang terakhir adalah perubahan lingkungan alam, misalnya disebabkan oleh bencana alam. Baik, izin melanjutkan terkait bentuk perubahan sosial budaya. Jadi, di bentuk perubahan sosial budaya ini terdapat beberapa faktor. Salah satunya adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya, bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Untuk yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi, yaitu evolusi membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Proses evolusi cenderung menghasilkan perubahan yang lebih halus dan alami tanpa mengganggu struktur masyarakat yang ada. Ada tiga jenis evolusi, yaitu yang pertama linear, artinya perubahan masyarakat harus melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, evolusi universal, yaitu masyarakat dapat melalui tahapan yang berbeda untuk berubah. Yang ketiga adalah multilinear, artinya perubahan yang terjadi di masyarakat berbeda-beda, namun menuju arah yang sama. Untuk yang kedua adalah perubahan sosial budaya secara cepat, yaitu revolusi, adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat, drastis, dan terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Next. Untuk faktor yang kedua adalah berdasarkan sudut pandang masyarakat. Berdasarkan sudut pandang masyarakat, bentuk perubahan terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Untuk yang pertama, perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Untuk yang kedua, perubahan tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Next. Faktor yang ketiga adalah berdasarkan pengaruh. Ada dua bentuk perubahan sosial budaya yang dikategorikan berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan sosial budaya kecil dan perubahan sosial budaya besar.
Untuk perubahan sosial budaya kecil adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat sosial. Untuk yang kedua, perubahan sosial budaya besar, yaitu perubahan sosial atas perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Next. Untuk faktor yang selanjutnya, berdasarkan arah perkembangan. Berdasarkan perubahan sosial budaya berdasarkan arah perkembangannya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perubahan sosial budaya progres dan perubahan sosial budaya regres. Untuk yang pertama, perubahan sosial progres, yaitu perubahan sosial budaya adalah suatu perubahan sosial budaya yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu perubahan sosial budaya regres, sementara itu untuk perubahan sosial budaya regres adalah suatu perubahan sosial budaya yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya, bentuk perubahan sosial budaya yang pertama perubahan evolusi dan evolusi. Untuk perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh dari perubahan evolusi adalah modernisasi alat transportasi yang dulu pakai kereta pakai hewan, sekarang pakai mobil, pesawat dan lain-lain. Selain juga modernisasi perbankan dan juga modernisasi pertanian. Untuk selanjutnya perubahan evolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Contohnya adalah revolusi di industri di Inggris dari cara manual menjadi menggunakan mesin. Next. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang mengendaki perubahan atau agen of change. Contohnya adalah perubahan yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang untuk melarang anggota dewan merangkap sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, kecenderungan untuk mempersingkat proses adat pernikahan yang memerlukan biaya yang besar dan waktu lama, meskipun perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat, tetapi sanggup untuk menghindarinya. Next. Bentuk perubahan yang ketiga adalah perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengolahan pertanian pada pemakaian alat-alat mesin atau traktor pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar. Perubahan sosial budaya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, pada Mbak Desi. Baik, Ini kan yang terima kasih Pak Suki. itu kan ada presiden perlengkapan darurat kan, ada P3K sama pemadam kebakaran kan. Perubahan Jadi kan di sini sosial budaya persediaan perlengkapan darurat P3K, terus perlengkapan darurat pemadam kebakaran. Ya. Nanti kalau masuk ke P3K berarti yang paling penting satu apa tuh yang petugas P3K, ya kan? Nah di sini yang aku dapat itu Ini persediaan cerita WA aku kenapa ya? Saya sampai gitu. Baik, yang pertama contoh dari perubahan budaya yang terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Nah, ini seperti yang kita ketahui, pengaruh dari budaya pop barat seperti musik, fashion, film, ini juga berdampak pada cara berpakaian masyarakat Indonesia, cara berlibur dan merayakan festival-festival tertentu.
Suaranya terdengar jelas, teman-teman? Sudah, tapi kurang keras. Itu, Mbak. Oke, sebentar. Ya, apakah sudah selesai, Bapak dan Ibu? Masih kurang, Pak, ini. Oh, nggih, nggih. Monggo dilanjutkan. Atau lagi trouble PPT-nya atau sinyal? Yang Mbak Desi kayaknya baru trouble, Pak. Mungkin sebentar lagi, Pak. Oh, nggih. Pak Farid Halo, izin Pak. Pak, Bowi bisa dibantu untuk share. karena di timur sudah waktu sholat, izin sholat Jumat dulu Pak. Oh, nggih, monggo Pak Diki dan Bapak Ibu yang lainnya apabila sudah waktunya sholat Jumat, monggo. Baik, terima kasih Pak Suki dibantu share screen. Pak Suki untuk powernya itu WA Pak Suki. Sudah terlihat belum Pak? Ampun, Bapak. Suaranya sudah terdengar? Sudah Mbak, monggo dilanjutkan. Oh iya. Baik, ini contoh untuk pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal tadi salah satunya dari dunia barat. Selain dunia barat juga mungkin yang sekarang cukup signifikan adalah dari budaya Korea ya. Di generasi-generasi yang sekarang itu lebih ke budaya Korea. Ini mempengaruhi globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam nilai sosial dan struktur keluarga. Nah, ini salah satunya contohnya untuk adanya perbedaan gender ya. Kalau dulu kan mungkin pekerjaan itu yang di laki-laki aja lebih gagah, lebih kuat, lebih menantang itu lebih ke laki-laki. Tapi sekarang juga banyak masyarakat Indonesia juga yang menjalani apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Begitupun juga sebaliknya gitu. Kemudian ada juga untuk kondisi saat ini banyak sekali pasangan yang memilih untuk memiliki anak sedikit atau bahkan free child ya, tidak memiliki anak, keinginan untuk tidak memiliki anak. Nah, ini juga bentuk perubahan dalam nilai sosial dan struktur keluarga. Next. Ya, selanjutnya contohnya adalah digitalisasi dan pengaruh dari media sosial. Di mana yang kita ketahui ini media sosial sangat mendominasi untuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti sekarang nih untuk pemasaran, edukasi itu sudah bisa menggunakan platform-platform sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, ini juga menarik perhatian pengguna dengan cara yang lebih interaktif.
Kemudian yang keempat adalah perubahan dalam pendidikan dan teknologi. Nah, ini yang paling besar kita rasakan juga pada saat pandemi COVID-19 kemarin, di mana metode pembelajaran kita yang biasanya tatap muka, termasuk kayak kita kuliah gitu yang biasanya tatap muka, ini sudah beralih menjadi metode yang menggunakan media online. Kemudian juga untuk metode pembelajarannya juga sejak tahun 2000 tahun 80, 90 dan 2000-an sampai dengan sekarang juga terjadi perubahan dari metode pembelajaran ya kurikulum yang digunakan itu berbeda. Ini bentuk perubahan dalam teknologi pendidikan. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya gerakan sosial dan kesadaran kewarganegaraan. Nah, ini semakin banyak isu-isu di lingkungan terkait hak-hak perempuan, kesetaraan gender, itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada juga kampanye-kampanye sosial terkait Go Green ya, isu-isu yang isu-isu tentang sosial dan lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dari perubahan budaya yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang keenam ini terkait transformasi dalam dunia kerja. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi dunia pendidikan, transformasi dalam dunia kerja juga terjadi perubahan. Seperti untuk saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang remote yang kita bisa melakukan itu dari rumah. Jam kerjanya juga lebih fleksibel, tidak harus di jam kerja seperti dulu jam 8 sampai jam 5. Ada juga yang sistem kerjanya mulai dari jam 9, jam 10, yang penting 8 jam. Kemudian ada juga kita bekerja dari jarak jauh atau tidak harus ke kantor, bisa dari rumah. Bahkan di luar negeri pun kita bekerja di luar negeri tapi bisa dikerjakan di rumah di Indonesia. Nah, ini contoh transformasi dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya diberikan contoh oleh Mbak Elizabeth, silakan. Terima kasih Mbak Desi. Untuk selanjutnya, contoh-contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia lainnya yang selain yang telah dijelaskan oleh Mbak Desi. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah merubah pola hidup, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. Yang kedua, ada perubahan dalam peran gender. Terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Banyak sekali sekarang di masyarakat, perempuan-perempuan bisa menjadi bos antara perempuan dan laki-laki, ratanya akan disamakan. Untuk selanjutnya, yang ketiga, masyarakat di Indonesia ini sekarang lebih menyukai produk-produk impor. Saat ini masyarakat baik yang menengah ke atas atau hingga menengah ke bawah selalu menyukai produk impor atau buatan dari luar negeri. Meskipun beberapa dari mereka ada yang ditiru atau KW atau barang imitasi, tetapi orang-orang masih menganggap bahwa produk impor itu kualitasnya akan selalu lebih baik daripada produk lokal di Indonesia. Yang keempat, ada perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan-perubahan seiring waktu. Misalnya, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, perubahan dan persepsi terhadap pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam pandangan tentang identitas budaya dan agama. Selanjutnya, ada munculnya budaya konsumsi. Perubahan sosial budaya di Indonesia juga mencakup munculnya budaya konsumsi yang lebih kuat. Perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat telah mengubah pola konsumsi, gaya hidup, dan preferensi budaya, termasuk dalam hal makanan, mode, hiburan, dan gaya hidup modern. Yang keenam, ada diversifikasi agama dan budaya. Indonesia memiliki keberagaman agama dan budaya yang kaya. Perubahan sosial budaya tercermin dalam interaksi antara berbagai kelompok agama dan budaya yang mempengaruhi cara hidup, adat istiadat, seni, dan budaya, serta toleransi dan dialog antar umat beragama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 1.
Selamat siang Pak Diki. Pak, izin bertanya Pak. Belakangan ini kan banyak sekali perubahan yang kita lihat, baik dari eh, pemerintahan, terus sosial, sosial maksudnya kayak media sosial. Nah, bagaimana caranya eh, kita untuk mengatasi atau bertahan dalam dinamika perubahan yang terjadi, Pak, khususnya eh, untuk orang-orang yang mungkin di luar dari jangkauan, yang misalnya di daerah yang terpencil gitu, Pak. Apakah cuma eh, ya udah terima aja atau bagaimana Pak cara menyikapinya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari Bu Junita nggih. Halo, dari Bu Junita. Mungkin izin menjawab terkait dengan Bu Junita, terkait dengan perubahan-perubahan di akhir-akhir tahun ini ya di Indonesia, bahwasanya perubahan di pedesaan itu walaupun di Indonesia ada otonomi daerah terkait dengan perkembangan zaman, tentunya dengan adanya media sosial yang semakin aktif di akhir-akhir ini, sehingga orang di pelosok pun sudah bisa mengakses dengan adanya internet. Nah, sehingga perkembangan ini tentu bisa dialami oleh orang-orang yang di pelosok, di area-area eh, desa ataupun dusun. Sehingga ya lumrah, dengan lumrah sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan juga terkait dengan bagaimana caranya nih dalam dinamika perubahan yang terjadi, agar kita dapat bertahan dengan di area yang jangkauannya jauh di kota itu, ya kita mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan, karena di pemerintahan kan juga kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan daripada orang-orang yang ada di desa itu untuk lebih berkembang dengan memanfaatkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu Bu Junita, atau ada lagi dari teman-teman yang lainnya? Halo Bu Junita, apakah ada masuk Bu Junita? Iya, Pak. Pak Diki, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Baik, dari teman-teman lainnya apakah ada tambahan lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo Bu Arifah. Oke. Tadi kan ada urbanisasi, nih, jadi ada perpindahan dari desa ke kota. Nah, itu apakah ada dampak negatif dari urbanisasi yang terjadi saat ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Arifah. Biar kami tampung dulu untuk teman-teman bisa menjawab terkait dengan dampak negatif dari urbanisasi. Halo, saya mau coba Dan menjawab ini ya, apa namanya, dampak negatif dari urbanisasi. Yang pertama adalah kepadatan penduduk dan pemukiman yang kumuh.
karena urbanisasi cepat menyebabkan ledakan penduduk di kota. Terus nomor dua adalah kemacetan lalu lintas, yaitu infrastruktur transportasi tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Jadi waktu tempuh panjang, polusi udara meningkat, dan stres pengendara bertambah. Yang ketiga adalah pengangguran dan persaingan kerja tinggi. Jadi pendatang mencari pekerjaan, tapi lapangan kerja terbatas. Akibatnya pengangguran meningkat dan munculnya sektor informal yang tidak terlindungi hukum. Terus yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Di sini bertambahnya limbah, limbah domestik, industri, kendaraan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan juga tanah. Yang kelima adalah berkurangnya ruang terbuka atau ruang hijau. Jadi lahan hijau itu ditebang untuk bangunan dan infrastruktur sehingga mengurangi resapan air hujan yang memperbesar risikonya baik terjadinya risiko banjir. Terus yang keenam adalah meningkatkan kriminalitas dan masalah sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial di kota memperbesar potensi kriminalitas, kekerasan, dan konflik sosial. Lalu yang terakhir itu bisa berakibat krisis air bersih dan layanan publik. Infrastruktur kota tidak mampu melayani semua warga yang menyebabkan krisis air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami berikan untuk dampak negatif dari urbanisasi ya. Menambahkan Mbak Erlita, banyaknya tingkat kenakalan remaja saat ini, Mbak. Seperti apa ya? Di sini kayak kafe yang ibaratnya diskotik itu semakin banyak, terus tingkat kenakalan seperti anak-anak sekarang di bawah umur aja tingkat SD SMP di di desa pun atau di kota-kota besar sudah hal biasa seperti merokok, terus kayak berkembangnya tingkat internet itu seperti TikTok atau Instagram lebih mudah diakses pornografi dan lain-lainnya. Cukup dari kami, monggo yang lain. Baik, terima kasih Mbak Rita dan Mbak Hana. Bagaimana Mbak Arifah? Sudah puas jawaban teman-teman? Insya Allah sudah cukup, Pak. Matur suwun. Ada lagi? Mungkin ada tambahan dari Pak Farid atau kami cukupkan sekian? Dari Bapak Ibu yang lain masih ada lagi tidak? Baik, kalau sudah tidak ada, saya hanya menambahi saja ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kelompok satu tadi dan diskusi yang sudah berjalan tadi. Pertanyaan dari Bu Junita tadi kemudian dijawab oleh Pak Diki Awi dan pertanyaan dari Bu Arifah tadi yang dijawab oleh Bu Erlita Megawati dan Bu Hana ya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini tuh eh, presentasinya mengenai pengembangan masyarakat ya. Eh, sesuai dengan mata kuliah. Mata kuliahnya kita yaitu ada sisi pengembangannya. Kemudian nanti ada pengorganisasiannya dan bagian dari pengembangan itu nanti termasuk dari pemberdayaannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pengembangan, berbicara mengenai pengembangan kemudian pemberdayaan itu pasti ada perubahan di dalamnya begitu nggih. Kemudian ketika kita itu mau mengembangkan dan memberdayakan masyarakat ataupun mau mengorganisasikan masyarakat, maka kita seolah-olah melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat itu. Maka itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat itu terjadi dengan
beberapa macam tahapan atau prosesnya, begitu ya. Sesuai dengan teori-teori yang sudah disampaikan pada kelompok satu tadi, ada berbagai macam teori. Ada yang dia bisa berlangsung dalam waktu yang singkat, atau bahkan perubahan sosial di masyarakat itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Semua bergantung pada beberapa faktor. Ya, faktor dari masyarakatnya itu sendiri, kemudian ada faktor itu berarti faktor internalnya, ya, kemudian di dalamnya nanti akan dipersempit menjadi faktor karakteristik dari masyarakat itu usia, jenis kelamin, kemudian pekerjaan dan sebagainya, penghasilan, kemudian ada faktor eksternal juga, di mana di faktor eksternal itu ada budaya, ada suatu fenomena atau kejadian yang sangat luar biasa sehingga mempengaruhi terjadinya proses perubahan sosial tersebut seperti itu. Namun ketika kita kembalikan kepada mata kuliah kita, yaitu pengembangan dan pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat, itu maka kita sebagai seorang, kita memposisikan diri kita sebagai orang luar dalam masyarakat, gitu ya. Kemudian bagaimanakah kita sebagai orang luar dalam suatu masyarakat itu, kita mencoba untuk melakukan pengembangan, perubahan, dan pengorganisasian pada masyarakat yang jadi yang jadi lahan untuk intervensi kita untuk merubah, begitu nggih. Artinya uh, kita memposisikan diri kita sebagai pihak luarnya, pihak eksternalnya. Nah, tentu saja kalau kita ingin melakukan perubahan sosial di masyarakat, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu masyarakat itu sendiri. Kemudian yang perlu dipelajari adalah faktor-faktor yang memungkinkan untuk memicu terjadinya perubahan sosial. Kemudian faktor yang lainnya adalah eh, faktor-faktor lainnya yang itu dapat membantu terbentuknya perubahan di masyarakat. Dalam artian perubahan di sini adalah perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, atau kalau kita persempit dalam konteks kesehatan masyarakat, maka sesuatu yang sebelumnya itu tidak baik dalam artian tidak sehat menjadi sesuatu yang itu dapat membentuk pengetahuan, sikap maupun perilaku maupun pergerakan masyarakat menuju ke arah yang sehat seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan perubahan itu? Ya, tentu saja tadi dari berbagai macam teori dan eh, perubahan bisa terjadi dalam jangka waktu yang cepat, singkat ataupun lama proses seperti itu. Nah, ada beberapa faktor tadi ya yang bisa kita pelajari bersama bagaimanakah kalau kita itu ingin melakukan perubahan di masyarakat. Yang pasti salah satunya adalah apa namanya mempelajari potensi terlebih dahulu di masyarakat. Ya, potensi itu bisa berupa potensi yang positif, artinya sumber daya, kemudian potensi yang negatif, artinya permasalahan. Kita mencoba melihat dari luar, kira-kira potensinya apa yang memungkinkan kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian selain potensi, maka sumber daya yang ada. Kira-kira bagaimanakah sumber daya manusia yang mendukung. Kemudian ada hal yang paling urgent saat ini yaitu tadi sempat disinggung adalah mengenai teknologi dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kita melihat fenomena-fenomena di masyarakat ini, hmm, setiap generasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Kita ada beberapa generasi, ada generasi milenial, generasi Gen Z dan Alpha itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita lihat generasi Z dan Alpha ini merupakan generasi yang sangat mudah sekali atau cepat sekali berubah karena mereka mempercayai media sosial sebagai hal atau sebagai alat yang membantu mereka untuk melakukan perubahan gitu nih. Kemudian kalau generasi milenial masih tidak terlalu cepat kalau dibandingkan Gen Z maupun Alpha seperti itu atau generasi sebelumnya yang itu akan sulit
dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari eksternal dan sebagainya. Maka tadi uh, kalau ada pertanyaan tadi itu sebenarnya perubahan itu ya perubahan yang kita lihat dari pemerintah, medsos, bagaimana cara bertahan. Nah, cara bertahan dalam dinamika yang terjadi pada saat ini dengan arus informasi yang begitu banyak dan cepat, gitu ya. Itu cara kita bertahan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya, banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Nah, apa yang dapat menyebabkan kita bertahan yaitu pengetahuan. Nah, masalahnya ilmu pengetahuan yang didapat itu belum semuanya tervalidasi. Atau kalau dalam konteks pendidikan, maka dalam ilmiahnya itu bagaimana? Begitu nih. Banyak informasi yang beredar. Maka ketika kita menjadi seorang akademisi, ya, kalau saya ataupun nanti Bapak Ibu juga masuk dalam dunia pendidikan, dalam artian perkuliahan, maka menanggapi informasi itu harus berbasis ilmiah gitu nih. Maka bisa jadi sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Maka untuk memvalidasi, untuk bertahan dalam dinamika itu diperlukan ilmu pengetahuan. Nah, perubahan itu dapat diterima ada suatu kelompok masyarakat yang sangat mudah sekali untuk menerima perubahan, namun ada kelompok masyarakat yang dia sulit sekali untuk menerima perubahan, seperti itu ya. Apa yang menyebabkan sulit menerima perubahan? Misalnya ada value, ada nilai, ada norma yang dianut oleh masyarakat itu, sehingga itu sulit untuk membuat kelompok masyarakat itu berubah. Kemudian ada faktor lain yang juga suatu kelompok masyarakat yang dia mudah sekali untuk berubah. Berarti juga ada faktor yang mempengaruhinya. Mungkin antara value kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Adat istiadat, norma, dan sebagainya. Maka tadi itu, apa namanya, masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Maka kalau kita kembalikan kepada definisi public health itu sebenarnya filosofis sekali ya. Jadi definisinya adalah science and art. Jadi ilmu dan seni artinya kalau kita ingin misalnya melakukan perubahan pada masyarakat dalam konteks yang lebih baik itu maka bisa jadi metodologi ataupun strategi yang digunakan diterapkan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu berbeda walaupun dalam konteks permasalahan yang sama karena tadi kita harus melihat dulu mempotret dulu bagaimanakah kondisi keadaan karakteristik value norma adat istiadat pada suatu kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kemudian untuk upaya melakukan perubahannya pun juga berbeda. Ada yang bisa menerima dengan cepat, ada yang perlu waktu lama, seperti itu. Dan kita sebagai seorang akademisi, seorang yang intelektual, ketika kita memahami akan terjadinya sebuah perubahan, itu maka kita harus berpegangan kepada ilmu pengetahuan. Itu akan yang mampu membuat kita bertahan dalam dinamika yang besar dan cepat ini. Kemudian urbanisasi, urbanisasi dampak negatifnya seperti apa? Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Erlita beberapa dampak negatifnya. Kemudian bisa saya tambahkan sedikit nih. Jadi dampaknya itu tidak hanya pada daerah yang dituju, gitu ya. Jadi perpindahan dari desa ke kota tadi, tapi juga negatif itu berdampak pada daerah asal gitu ya. Artinya tadi tidak terjadi pemerataan. Kemudian bisa juga ketika orang yang sudah misalnya dia kembali ke daerah asalnya dia membawa transmisi penyakit tertentu, kemudian membawa pola-pola gaya hidup yang tidak baik, yang negatif seperti itu, sehingga memungkinkan perubahan secara cepat pada daerah asal seperti itu atau membawa gaya-gaya hidup perilaku hedon atau hal-hal yang negatif lainnya sehingga
dampaknya tidak hanya pada daerah yang dituju, tapi juga pada daerah asal juga akan mengalami dinamika yang bisa ke arah negatif dari dampak dari urbanisasi tadi itu. Itu pergaulan, kemudian etika moral menjadi terdegradasi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi perubahan sosial itu adalah sesuatu yang bisa saja terjadi dalam jangka waktu yang cepat atau butuh proses yang lama, tergantung pada masyarakatnya, kemudian tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, maupun faktor luar biasa yang mampu mengubah dinamika kehidupan sosial secara masif ya. Misalnya tadi contohkan pandemi seperti itu. Pandemi adalah suatu keadaan yang mampu merubah struktur atau bahkan perubahan di masyarakat itu dalam jangka waktu yang cepat begitu ya. Apalagi di era perkembangan teknologi seperti itu. Bayangkan kalau kita pandemi tapi belum ada teknologi semacam ini. Mungkin ya, permasalahan pendidikan, penyebaran penyakit itu akan lebih mengkhawatirkan seperti itu. Itu Bapak Ibu mungkin ada feedback dari Bapak Ibu atau diskusi atau masukan tambahan monggo. Cukup Bapak. Oke, jadi pada intinya adalah bagaimana dari apa yang disampaikan tadi, coba kita melihat dari kacamata orang luar. Bagaimanakah bahwasanya ketika kita ingin mengembangkan, mengorganisasikan, memberdayakan, maka kita harus melihat dulu potensi, permasalahan, kemungkinan-kemungkinan intervensi dengan menggunakan metode ataupun menggunakan alat-alat tertentu untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Kemudian bentuk perubahannya atau waktunya, jangka waktu cepat, lama, dan sebagainya itu yang jadi outputnya nanti itu sesuai dengan teori-teori yang diperbanding-bandingkan tadi itu ya antara teori-teori satu dengan yang lainnya, perbedaan-perbedaannya, ada evolusi itu berarti cepat, konflik itu masyarakat bisa berubah ketika terjadi konflik ya, fungsionalisme. Ketika tidak terjadi keseimbangan, maka itu memungkinkan terjadinya perubahan. Kemudian ada siklus ini ya pasti ada perubahan naik turun tapi akan kembali kepada awalnya modernisasi jadi ada faktor-faktor eksternal ya tapi kalau ada value yang kuat di situ maka modernisasi ini bisa jadi tidak berpengaruh gitu ya kemudian ada uh, dependent atau ketergantungan terhadap perubahan karena faktor ekonomi atau faktor-faktor yang lainnya seperti itu atau faktor kesehatan. Oke, apakah sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Bapak. Matur Cukup, nuwun. Pak. Cukup, Pak. Iya, iya, sudah cukup ya. Mungkin di beberapa tempat juga sudah waktunya mau Jumatan. Tuh, yuk Bapak-Bapak mungkin bisa datang lebih awal katanya biar dapat onta gitu ya. Nanti yang belakang dapat telur katanya seperti itu. Siap, Bapak. Oke, Iya, kalau Pak. ibu-ibu kan lebih fleksibel, boleh ikut, boleh tidak. Baik, demikian Bapak dan Ibu untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu kelompok 1 yang sudah presentasi dan Bapak Ibu lainnya yang berkenan untuk berdiskusi, bertanya, dan saling menjawab. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak Farid. Terima kasih, Pak. Iya.